Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Oke Kang Bro, ini depan saya ada motor Jupiter Burhan. Motornya itu hidup tapi nggak bisa langsam. Jadi kalau RPM bawah ya, digas rendah gitu, dia berbet-berbet kayak gitu. Maksudnya ya pokoknya gas turunin dikit langsung pengennya mati gitu aja. Oh nggak mau langsam gitu ya. Coba saya nyalakan. Jadi ketika dinyalakan seperti ini ya, kita nyalakan seperti ini, itu harus dengan posisi digas. Kalau gas saya turunin dikit aja langsung mati ya. Oke, sekarang saya coba dulu. Oke ya Kang Bro, seperti itu. Jadi kalau kita nyalakan sambil digas langsung kenceng, dia nyala. Tapi ini tadi terakhir saya starter terus tanpa saya tarik gas, itu nggak mau hidup. Dan lucunya lagi itu sama yang punya motor itu sudah pernah setelan anginnya, setelan gasnya itu sampai mentok pun dia tetap nggak mau langsam. Kira-kira apanya ya? Penyakit yang nggak mau langsam itu bisa dipengaruhi oleh karburator ya, spuyer yang bagian langsam yaitu spuyer pilot jet. Terus bisa juga dipengaruhi oleh kalau motor ini kan pakai membran bensin ya, nah, membrannya jebol jadi ada bensin yang masuk, itu bisa. Tapi motor ini nggak boros, berarti kemungkinan bukan membran. Terus bisa dipengaruhi oleh klep yang bocor, itu juga bisa. Tapi motor ini kompresinya berat, kewonceng, malah menurut saya sangat berat sekali. Kalau saya rasa motor ini bahkan dekompresinya itu dilepas. Kalau menurut saya berat sekali. Di motor ini kalau misalkan ketika naik motor itu kan ketika kita mau masukkan persnel tekan otomatis gas kan nggak mungkin diangkat terus, pasti diturunkan ya, dia pasti masukkan ya langsung mati, harus gas dipantengin tinggi. Sedangkan motor ini itu di sekitar 3000 rpm ke bawah itu nggak mau hidup, maksudnya nggak mau ya, harus rpm tinggi terus di atas 3000. Diturunkan dikit di 2000-an dia langsung mati mesin. Nah, kira-kira apanya? Oke, sekarang saya akan analisa yang bagian ringan aja dulu, yaitu di bagian karburator ya. Nanti cek kalau karburator aman, kita cek di bagian klep harus kita buka, atau di bagian noken as. Karena motor ini kalau kita bilang terjadi kebocoran klep, misalkan setelan klepnya terlalu rapet atau terjadi kebocoran klep, jelas kompresinya lemah. Ini kompresinya kenceng tapi motor nggak mau langsam. Oke, kita cek aja ya. Saya buka dulu sayap-sayap patahnya. Sayap-sayapnya saya buka dulu, tappingnya biar enak ya. Oke Kang Bro, bisa kita lihat ya. Nah itu di bagian karbunya ya kan, di bagian karbu setelannya udah 2 lem ini sampai ke dalam, setelan udaranya. Coba setelan anginnya kita coba ya. Setelan angin tergolong irit. Terus busi baru, lihat ya, busi baru ya, kelihatan masih bersih.
Penyakitnya hanya nggak mau langsam. Jadi yang punya motor itu kesulitan saat misalkan dinyalakan, kan dia nggak mau langsam ya Kang Bro. Jadi misalkan mau dipakai jalan ya kan, direndahin gasnya, dinaikkan persnelingnya, dia langsung mati. Kalau gasnya ditinggiin dia lompat kayak gitu ya. Oke, kita langsung buka aja ya karbunya dulu, siapa tahu penyakit di bagian pilot jetnya. Oke Kang Bro ya, ini udah saya siapkan jarum-jarum, siapa tahu jarumnya bermasalah. Di enggak Pak, jadi simple. Kalau Anda tahu fungsi-fungsi di karburator ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa, itu gampang, insya Allah Anda gampang memperbaiki permasalahan pada karburator. Nah, terkecuali Anda sudah paham jalur-jalurnya, tapi karburatornya sendiri yang nakal ya. Nah, itu ya perlu dijewer karbunya. Oke, karena tadi kan RPM atas kan enak, ketika kita nyalakan harus digas ya, enak, tapi nggak mau langsam, turunkan dikit aja langsung mati ya. Berarti permasalahan itu biasanya di bagian yang ini, yang spuyer kecilnya ini, atau kita sebut pilot jet. Nah, ini Kang Bro, untuk Jupiter settingan yang seperti ini termasuk terlalu banjir menurut saya. Dikit aja tekuannya, maksudnya kayak gini kan, gak usah terlalu kayak gini, agak naik dikit gini ya, nggak rata sih, cuman agak gini dikit. Ini kan terlalu ke bawah, ini terlalu banjir, nanti malah tambah boros. Kita tekuk dikit aja nggak apa-apa, tapi ya segini pun ya nggak masalah, cuman alangkah baiknya kan kalau kita sesuaikan. Terus kita coba buka ya. Obengnya kok kayak gaplek ya. Jadi ini bujuku YouTuber alatnya welek-welek. Kampret. Nah, ini yang dinamakan pilot jet. Nah, ini bertugas untuk mengontrol bahan bakar di RPM bawah ya. Biasanya itu di sekitaran 2000 RPM ke bawah ini yang kontrol. Nanti di atas daripada 2000 RPM itu yang ini yang kontrol ya. Wes sering saya jelaskan. Nah, ini kalau Kang Bro pengen tahu buntu atau enggaknya, ini kan lubangnya di sini sangat kecil sekali ya. Kalau lubang-lubang yang ini kan ada lubang-lubang kecil-kecil ya, kayak saringan ini ya. Nah, ada lubang-lubang kecil ini untuk membantu pengkabutan. Andai kata ini tertutup semua, motor tetap bisa hidup walaupun enggak, misalkan langsam enggak bagus langsamnya, ataupun kalau spuyer yang besar itu agak berebut, tapi tetap bisa hidup ya. Anda bisa mempelajari dari karburator kayak mesin genset, mesin potong rumput itu yang enggak ada lubang-lubangnya seperti ini pun, dia polosan pun tetap bisa hidup. Nah, ini cuman karena untuk motor, di motor itu membutuhkan RPM tinggi, membutuhkan horsepower yang tinggi ya kan, jadi dia perlu penyempurnaan. Oke, jadi kita kalau lihat di sini itu kecil sekali Kang Bro lubang yang ini, beda dengan yang main jet. Bagian main jet memang besar. Nah, ini kalau Anda pengen tahu itu buntu atau enggaknya, Anda bisa intip ya, bisa. Kalau nggak bisa ngintip, misalkan terlalu kecil, Anda bisa tiup di bagian sini. Ini ditiup, jangan yang sini ya, yang sini ya bisa, tapi bagusnya itu sebelah sini. Anda lebok ke mulutmu masukkan mulutmu segini lah ya, separuh gitu, terus ditiup. Kalau ditiup nanti kok terasa ada tembus lah udara, ada bocoran kecil lah tembus, itu berarti ini normal. Kalau buntu berarti ini ya buntu, bermasalah ya kan. Harus ada serasa kayak angin lah, angin bisa keluar walaupun nggak langsung plong, tetap ada angin yang keluar. Memang lubangnya ini nggak dibikin besar, memang dikontrol kecil untuk ngontrol langsamnya aja. Oke, di sini coba saya tiup ya. Enggak, maksud tak ketok necongorku enggak. Saya tiup gini aja lah ya. Saya tiup. Coba saya tiup ya.
ini buntu Kang Bro. Nah, ini buntu. Wah, buntu. Kalau mau membandingkan misalkan ini ada spuyernya Supra atau apa ini ya. Ini kalau saya tiup di sini. Nah, ada suara bocor walaupun kecil gitu, ada ses kayak gitu. Nah, kalau ini nggak ada sama sekali. Ini buntu. Buntu. Menurut saya ini buntu. Wah, buntu. Anda bisa, maksudnya ganti ini bisa, dibersihkan bisa, misalkan pakai injektor cleaner atau pakai benda-benda yang apa ya, cairan keras lah, misalkan kayak pembersih porselen, pembersih WC itu, injektor cleaner, ataupun dibakar dulu, dibakar di kompor itu bisa. Yang penting dia bisa apa ya, enggak buntu gitulah ya. Buntu. Saya coba pakai injektor cleaner ya, mau apa enggak. Atau karburator cleaner. Ini kalau diganti ya lebih bagus, kalau diganti kan lubangnya lebih enak, tapi nggak punya aku ya. Ini punyanya motor Supra. Supra dengan ini tuh beda Kang Bro, hampir sama namun bedanya di ini loh. Nah, dratnya ini di ujung, kalau ini dratnya di sini, ini di ujung sini, di sini ya. Oke, semprot sih, mudah-mudahan bisa rontok lah kotorannya. Nah, itu tembus ya. Saya tutup sini, yang ini sama ini, yang lubang sampingnya ini saya tutup, langsung saya semprot sini kenceng, itu tembus ke sana. Lihat ya, tak zoom sih ya biar jelas, nanti saat disemprot biar kelihatan jebres gitu ya, keluar. Lihat. Nah ya kan, nah ya kan, ini udah tembus. Tadi kan buntu. Wih. Oke, terus coba saya tiup lagi ya, ada rasa masih buntu apa enggak. Oh, udah ada kayak suara bocornya, tembus tapi nggak kenceng, kayak masih kecil gitu Kang Bro. Wah, wis enak, wis ada anunya. Oke, berarti jarumnya udah aman ya ini. Terus kita coba bersihkan juga salurannya yang di karburator. Kalau salurannya, kalau aku sih bagian sini-sini nggak terlalu penting Kang Bro. Yang penting itu lubang-lubang ini loh. Kalau nyemprot ya langsung jos gitu aja, nggak usah tanggung-tanggung. Lihat ya, ini kan menuju ke bagian ini ya, pilot jet ini ya. Nah, ini kalau saya semprot kenceng, dia keluar dari sini dan keluar ke atas. Lihat di karburatornya itu, ya kan, nyemburnya ke sini sama ke sini. Kalau ini dia jurusnya ke ini tadi, yang saya semprot tadi, pilot jet, sorry. Kalau ini pilot jet, ini main jet. Ini nanti ke arah sana, telan udara. Dia juga tembus ke bagian sini, ke sini, kemana-mana juga. Terus gitu aja lah. Ini ala-ala
bengkel rumahan aja lah, nggak istilahnya nggak punya kompresor, jadi kita pakai karburator cleaner atau injektor cleaner aja. Untuk main jetnya nggak saya bongkar ya, saya percaya aja main jetnya masih bagus karena RPM atasnya nggak ada berbet atau apa. Oke, saya akan coba pasang kembali, mudah-mudahan bisa langsam normal ya Kang Bro. Nah ini nanti patokannya pokoknya harus mau langsam gitu ya. Ini tadi motor kan nggak mau langsam, harus mau langsam ya. Kalau ini nanti kok masih nggak mau langsam ya, terpaksa saya akan melakukan pembongkaran di bagian silinder headnya. Oke Kang Bro, ini udah saya pasang ya. Ya karbunya udah saya pasang, tapi belum saya setel, belum saya apa-apakan ya. Tuh karbunya di sebelah sono. Kita coba nyalakan dulu motornya lah. Gimana? Ini Kang Bro, ini nggak mau, masih belum mau langsam. Ini kalau saya lepas mati. Nah, saya lepas mati. Tapi gini, ini ada perbedaan dengan sebelumnya. Sebelumnya itu ketika ya seperti saya bilang tadi, di bawah RPM 2000 itu dia nggak mau hidup, langsung pengen mati. Di 3000-an aja langsung pengen drop mati. Dan sekarang saya coba tahan gasnya. Nah, saya tahan di sekitaran segini aja, di 1500-an RPM kayak gini tuh dia nggak mati. Nah, ini tanda-tandanya bahwa motor ini udah mau disetel. Coba saya tinggikan ya gasnya ya, saya tinggikan dulu. Nah ini ya, ini gasnya kan tinggi, saya setel angin-anginnya dulu ya. Saya bikin 1 putaran aja lah, motor ini tuh enaknya di 1 putaran. Biasanya kalau lebih dari 1 putaran saat pagi hari itu agak susah hidupnya. Yo, maksimal 1,5 putaran lah enaknya ya, karena karburator Jupiter Vega itu sensitif Kang Bro. Mentok, ini saya putar di 1 putaran aja ya. Oke Kang Bro, ini udah saya setel 1 putaran. Sorry tadi kameranya habis baterainya ya, habis memorinya full, sorry, soalnya belum saya pindahin. Ini udah saya setel 1 putaran tanpa mengikuti RPM naik atau turun ya, saya ngira-ngira aja, karena menurut saya kalau motor normal ya nggak usah mengikuti RPM ya, normalnya segitu. Jadi tinggal kita nyetel di bagian gasnya aja, gasnya ini ketinggian atau kerendahan. Kalau tadi sebelum saya bongkar ya, motor ini kan walaupun gasnya dimentokin sama yang punya motor itu tetap nggak mau langsam. Nah kita lihat di motor yang ini. Nah ini gasnya ketinggian malah nih, saya turunin dikit, kita setel langsam. Oke, ini langsam ya. Nah ini langsamnya dengarkan sendiri ya, deg 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 deg. Nah, stabil, nggak naik turun. Coba gas. Oke, digas pun enak ya, turun gas pun nggak langsung drop mati ya. Ya, oke saya matikan dulu. Nah, dan biasanya motor ketika motor itu normal ya, maksudnya normal itu langsamnya datar, nggak naik turun, terus digas tinggi ngeng, terus diturunkan gasnya itu langsung kembali langsam, deg deg deg. Kadang kan ada yang langsam enak tapi digas tinggi ngeng, turunkan langsung set mati, kan ada yang kayak gitu. Nah ini saya turunkan gas pun dia setelah digas tinggi turunkan dia kembali langsam, berarti saya rasa motor ini sudah normal lah ya, 90% lebih normal ya. Jadi ngecek yang ketiga lagi bahwa motor ini normal. Tadi kan sudah saya setel langsam ya, setel udaranya udah di 1 putaran, terus setelan gasnya sudah. Ini setelan gas ini berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan skep ya. Setelan udara ini setelan udara, kalau ini kan menutup, membuka dan menutup udara yang masuk dari sini loh, moncong ini.
ke bagian pilot jet. Terus kalau yang ini dia itu semakin masuk bautnya, ya ini skep misalkan, ini semakin masuk, ini skep semakin keangkat, ya kan, semakin kita kendorin dia semakin turun skepnya, kan kayak gitu. Tujuannya kan seperti itu. Ya, karena tadi kan sudah saya setel ya skepnya, setelan gasnya. Jadi motor ini harus bisa hidup tanpa kita tarik gas, kita engkol aja tanpa ditarik gasnya, tanpa dipegang, itu harus bisa hidup. Nah, itu ciri-ciri yang motor yang normal, langsam normal, hidup normal, itu seperti itu. Nggak usah kita bantu dengan ditarik gas. Kayak motor injeksi lah, anggaplah seperti itu. Ketika kita tekan tombol start, jert gitu, dia langsung hidup tanpa dibantu gas. Oke, ini tanganku di sini ya. Saya akan start. Watos. Oh, nggak mau Kang Bro. Oh, kontaknya masih mati. Bentar. On kan dulu. Ah, udah on ya. Ini tanganku di sini ya. Nah, motor hidup tanpa dibantu tarik gas, tanpa dibantu gas. Ini motor ini tadi kan saya bilang 90% normal. Karena sudah seperti ini, bisa naik ke 90% sudah normal. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini langsam terus ya, nggak mati-mati. Oke, saya matikan. Sedikit saya jelaskan ya. Apabila motor Anda mengalami kasus seperti motor ini nggak mau langsam, ya kan, nggak mau langsam, ditarik gas. Kalau dinyalakan harus ditarik gas, ataupun terkadang sampai kita kuwencengin mentok setelan gasnya, ya setelan gasnya ini kita kuwencengin, motor tetap nggak mau langsam. Itu berarti ada masalah, ya, entah itu di klep, entah itu di karburator. Karena motor ini menurut saya kompresinya masih bagus, jadi menurut saya kan nggak ada kebocoran di klep. Jadi saya fokus di karburator dulu tadi ya. Sudah saya cek karburator apa saja ya. Dan ketika motor seperti ini, kebanyakan orang itu kan ketika motor itu susah langsam, itu gasnya kan dimuentokin ya. Itu kan membuat si skep itu kan naik, ya kan, membuat skep naik. Ya, cara seperti itu salah Kang Bro. Kalau motor misalkan Anda belum bisa memperbaiki motor kerusakan seperti ini, usahakan kalau motornya itu nggak mau langsam, usahakan jangan dinaikkan skepnya atau jangan disetel sampai mentok. Otomatis kalau Anda setel sampai mentok, skep akan semakin naik. Dan ketika skep itu semakin tinggi naiknya, ya kan, jarum akan semakin naik juga. Seketika jarum itu naik, otomatis ada rongga di bagian needle jet ke main jet ya. Jadi kalau Anda nyalakan nggak nyala, terus Anda tarik gas, bahan bakar yang masuk ke ruang bakar itu makin banyak dan membuat motor itu semakin sulit dinyalakan ya. Jadi kalau motor Anda nggak mau langsam, Anda masih bingung memperbaikinya, misalkan udah disetel klep, karbonnya udah disetel, tetap masih nggak mau langsam, nggak usah dipaksa untuk langsam dengan cara mengencangkan baut ini, setelan gasnya ini atau setelan skepnya. Jangan dikencengin terus, dikendorin aja. Wong dikendorin ya nggak mau langsam, dikencengin nggak mau langsam, mending Anda kendorin aja. Kalau mau nyalain ya dibantu gas dikit. Ini langkah darurat ya, sebenarnya harusnya diperbaiki. Langkah daruratnya seperti itu ya. Jangan sekali-kali mengencangkan sampai mentok, itu akan memperparah atau memperburuk kondisi motor Anda. Jadi ketika Anda setel mentok, jarum ngangkat, Anda tarik gas dikit, nggak usah ditarik gas, diengkol aja. Bahan bakar yang di dalam mangkuk ini akan langsung kehisap masuk ke ruang bakar. Yang terjadi apa nantinya? Ketika motor itu mau hidup, dia nggak mau langsung ngeng gitu, kayak nggak mau naik dulu, nanti baru naik. Ketika kita gas terus, dia baru naik, terus ngasep hitam. Seperti itu karena skep yang tadinya harusnya nutup di RPM bawah, dia harus ngangkat. Ketika kita tarik gas, dia udah duluan keangkat oleh setelan gas. Di bahan bakar yang masuk itu double, dari pilot jet dan juga dari main jet. Itu ya sedikit tambahan dari saya. Mungkin segitu dulu yang bisa saya bagikan. Jadi intinya dari motor ini tuh cara memperbaiki motor ketika rusak, mempunyai gejala nggak mau langsam lah, gasnya nggak mau turun lah, atau yang RPM atas berbet lah,
pahami dulu karburatornya Kang Bro. Jadi kalau penyakitnya di RPM atas itu rata-rata penyakit, misalkan motor langsam bagus tapi di RPM atas berebut, nah itu rata-rata penyakitnya ya di main jet, nadel jet, terus sama jarum skep, rata-rata di bagian itu atau di salurannya ya. Tapi kalau motornya RPM tinggi enak, langsamnya nggak enak, itu biasanya penyakitnya di pilot jet. Kayak contohnya ini tadi, pilotnya buntu, alhamdulillah cuman disemprot sudah bisa. Kalau disemprot masih tetap buntu ya digantilah, diganti ya harganya nggak seberapa juga itu. Oke, mungkin segitu dulu, semoga videonya bisa bermanfaat. Bila ada salah-salah dalam tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada salah dalam penjelasan tolong dikoreksi. Apabila ada masukan tambahan silahkan ditulis di kolom komentar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.